Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, masih bersama saya Tania Eka Umami Fafarianti. Sekarang kita akan membahas lab 42. Sebelumnya di lab 41 kita telah membahas mengenai static NAT. Jadi di lab 42 ini kita akan membahas mengenai dynamic NAT. Jadi nanti akan secara otomatis IP address-nya itu dimasukkan ke NAT-nya. Kalau static kan kita harus manual. Untuk lab 42 ini topologinya masih sama seperti lab sebelumnya, yaitu lab 41. Di sini kita hapus dulu konfigurasi static NAT yang telah kita lakukan di lab sebelumnya. Ini kita hapus saja dengan mengetikkan no. Nah, setelah itu kita akan membuat access list. Access list 1 permit berarti yang diizinkan. Nah, di sini kita yang diizinkan itu adalah ini kliennya. Kita menggunakan network. Jadi 192.168.1.0. Karena kita berhubungan dengan network, berarti kita menggunakan WIL-CHAP max, yaitu kebalikan dari netmax. Karena netmax-nya itu 255.255.255.0, maka kebalikannya adalah 0.0.0.255. Setelah itu, kita lihat access list yang telah kita buat. Nah, kemudian kita akan membuat atau mengaktifkan dynamic NAT-nya. Di sini kita akan menggunakan default. Untuk yang pertama, kita akan membuat IP NAT pool-nya terlebih dahulu. IP NAT pool, kemudian identity atau nama dari IP NAT pool-nya, contoh TAFAP. Kemudian kita masukkan IP publiknya 10.10.10.3 dan 10.10.10.4. Kenapa di sini saya menggunakan dua IP public yang dimasukkan ke IP NAT pool-nya? Karena di sini saya menggunakan dua klien. Jadi untuk dynamic NAT yang default ini, setiap klien itu harus diubah dengan masing-masing satu IP public. Kemudian kita ketikkan netmax-nya yaitu 255.255.255.0. Lalu kita ketikkan IP NAT inside source, listnya itu list 1. Kemudian kita ketikkan pool yang tadi kita buat, yaitu TAFAP. Kemudian kita exit. Lalu kita lihat show IP NAT statistik. Kemudian kita akan mencoba untuk melakukan ping. Di sini kita akan ke PC 0. Kita akan mencoba untuk melakukan ping ke server, yaitu 20.20.20.2. Nah, pingnya berhasil. Lalu kita akan coba untuk mengakses server melalui browser. Bisa diakses. Lalu kita coba juga dari PC 1. Pertama kita akan mencoba untuk melakukan ping. Nah, di sini pingnya telah berhasil. Lalu kita juga akan mencoba untuk
mengakses servernya melalui browser http 20.20.20.2. Nah, dan ternyata sudah dapat terakses. Kita lihat di sini translation-nya, show IP NAT translation. Nah, ini adalah ping ICMP yang tadi kita lakukan. Kalau ini adalah akses HTTP yang tadi kita lakukan. Jadi, itulah pembahasan mengenai dynamic NAT, yaitu yang defaultnya. Nah, bagaimana kalau masalahnya itu kita hanya memiliki sedikit IP public dan kita harus mengubah kliennya itu banyak gitu yang harus diubah dari IP privat ke IP public supaya dia bisa terbaca di jaringan. Apalagi kalau kita menggunakan klien yang banyak, tentu kalau kita menggunakan default itu kita memasukkan IP public ke IP NAT pool-nya itu banyak juga, dan itu sangat merepotkan. Untuk cara lainnya, kita bisa menggunakan yang namanya overload. Nah, untuk overload sendiri, kita akan membahasnya di lab berikutnya, yaitu lab 43. Jadi, untuk pembahasan dynamic NAT untuk yang default ini telah selesai. Jadi, lab 42 telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.